Kita berjumpa lagi sahabat Rongsu di kesempatan video kali ini. Senang sekali dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan beberapa video-video parodi tentang Nikita Mirzani yang menurut saya sangat menarik sekali di dalam karya Netizen Plus 62. Saya tidak mau lama-lama, mari kita cek videonya. Maksudnya? Nikita Mirzani kan juga wanita hebat. Apa kehebatan Nikita Mirzani apa? Teriak-teriak. Jadi gitu doang? Iya, bikin huru hara. Mantap. Gitu doang? Iya. Dia bikin huru-hara? Keributan. Serius? Asli ini ngakak banget. Cuman kalau nggak salah ini audionya ini waktu di podcastnya Deddy Corbuzier sama Dinar Candy kalau nggak salah ya. Gua mau butuh anak kocok. Ngakak banget guys. Udah nak kocok matamu percaya dijejen gue. Udah nak rumah nak kocok. Picek matamu. Itu usahamu jadi orang kaya tolol. Dan kalau udah jadi Nenek-nenek kok dilawan. Ngakak habis coy. Ya, itu nggak sopan banget kalian bilang Nikita Mirzani itu muka-muka ART. Dia itu artis nasional loh, nggak boleh kayak gitu. Sudah banyak orang yang dizolimin sama dia. Udah cukup, ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, udah cukup. Semua diadu domba, lu bukan siapa-siapa, lu nggak punya skill apa-apa. Ya, nggak ada kelas-kelasan, bukan masalah papan atas, papan selenger, nggak ada. Tapi ini orang sudah kurang ajar kalau macam-macam lagi. Gua sikat lu macam-macam tuh Jengger. Ingat itu, ya. Sorry guys, ini maksudnya Dewi Persik si Jengger itu artinya apa sih Jengger itu? Aku nggak ngerti serius. Cuman ya itu tadi, kalau tiap kali masalah orang diurus, masalah orang dibahas, ini nih malah makin melebar kemana-mana, masalahnya makin ribet, makin susah. Ya iya, apalagi sebagai seorang artis ya udahlah, fokuslah berkarya. Pertandingan dimulai. Sekarang permainan Gara-gara dimulai. Widya, ya. Widya itu meresahkan masyarakat. Ada gaspol Mbak Widya. Ya. Kata orang yang bersangkutan, Emang pemikirannya Widya itu meresahkan. cerdas guys. Aku senang dan ikutin Gaya channel Widya YouTube-nya tomboy, itu bro, ya namanya Degalan Politik. Iya. Ada lagi orang nggak takut emang mati. Gara-gara Mbak Kita Widya ini ditakutin juga sama banyak Jelek Jumbo, elit-elit Jumbo. Kalian oknum udah takut, jadi nyari ketar-ketir kalian guys. apaan? Sama-sama Termasuk makan Mbak nasi. Kecuali Nikita dia Mirzani. makanannya udah batako, baja, beton Monas gitu. Baru kita harus takut. Ada. Digertak-gertak sama tuyul jumbo, kamu mau? Udah don gitu. Gara-gara Mbak Widya banyak elit dan juga banyak oknum ketar-ketir dan kepanasan, termasuk juga Pak Rasman Arif Nasution. Dan lagi-lagi sekarang ada Mbak Nikita Mirzani juga ikut kepanasan. Dan dalam sebuah live TikTok dia katakan bahwa dia usahakan untuk mau penjarakan Widya katanya. Kalau saya tidak berhasil penjarakan Widya, jangan panggil saya Nikita Mirzani. Bacot. Udah nggak usah ngomongin Oke, Peggy lagi, dia sekarang mah nggak udah usah aman. bahas Dia tuh udah Peggy aman Setiawan sebetulnya. lagi, sudah aman katanya, Ya, tapi diserang terus yang sama lebay Nikita itu Mirzani. lawyernya, dibilang katanya Agak masih lain dalam ya. pengawasan. Nggak ada, dia udah aman, dia tuh udah aman. Kita tonton dulu ya guys. Dia aman, dia memang korban salah tangkap. Dia aman, dia nggak ada dalam kasus ini. Udah nggak usah diituin lagi. Udah cukup kemarin gue gituin dia. Udah aman dia. Sekarang tinggal Aep sama Widya. Intinya suka nyuruh-nyuruh orang berbohong. Aep itu kalian mah bodoh yang ngikutin sampai 3 bulan aja bisa dikecoh. Sebetulnya kan kalau kalian otaknya ada, ya Aep itu sumber masalahnya. Karena dia mengarang cerita, dia juga mengarang cerita ke Rusdiana. Makanya Bapak Rusdiana jangan ngumpet juga, cari tukang Deddy Mulyadi, cari samperin ke rumahnya. Ya, cari solusi, minta pendapat dia. Karena kan Rusdiana juga kan sebetulnya korban karena omongan bohongnya si Aep. Nah, yang harusnya dibedil ini ya si Aep. Abis itu baru si Widya. Karena provokasi, sosokan paham. Tapi Widya sih kena sama gue sih. Widya lu kena sama gue. Kalau lu nggak masuk penjara jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Sama Peggy. Panggil siapa dong? Ancam lagi sama Widya. Nah,
Kalau misalnya Tanggil ada dan yang ngancam pakai lagi kondom yang aja. lain. Jangan panggil gue Nikita Mirzani Widya kalau gue nggak bisa jeblosin lo ke penjara ya. Kesel banget. Gue tadinya nggak ngikutin loh kasusnya Vina ya, gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu nggak punya adab. Dibully lah, Mulai gue karena dibully. Kalau dibully udah masalahnya biasa, apakah cuman kalau membicarakan difitnah itu gue nggak suka. Kerjaan Peggy Setiawan. Kalau difitnah gue nggak suka. Kalau bulian udah biasa, tapi fitnah tuh gue nggak suka. 1-2 masih aman. Keseringan kebanyakan. Nggak suka gue. Nanti kalau si Widya itu live, bilang di tangan gue Widya akan masuk penjara. Bilang ya, tolong sampaikan sama si mantan TKW itu ya, yang rumahnya hordengnya cepang-camping, yang temboknya banyak jamurnya. Tolong kasih tahu, yang kalau nge-live di TikTok itu minta di gift juga, ternyata ujung-ujungnya kalau cuma minta gift doang Widya, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh. Daripada lu ngalur ngindur ngomong halusinasi lu ya, mending lu kirim nomor rekening lu ke gue bantu hidup lu sampai lu menghembuskan napas terakhir. Susah amat. Ngeri ya guys. Jadi selain dari dia dibully karena gara-gara kemarin dia serang Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan, orang miskin, tak pantas jadi artis, bahkan juga dia banyak kata-kata yang tidak pantas lah itu untuk disebutkan di sini. Cuman sekarang malah dia lompat lagi untuk serang Mbak Widya. Katanya rumahnya berjamur, rumahnya kecil, orang miskin, bekas TKW. Ini artis atau apa sih? Oke guys, jadi kita mau dengar dulu rekaman audio seorang kakek yang memberitahukan kepada Mbak Widya untuk tidak perlu ambil pusing atau terdistract dengan omongan-omongannya Mbak Nikita Mirzani ini. Kita simak dulu Kawal guys. aja masalah Peggy sama 7 terpidana itu sama Saka Tata ya, gak usah ngurusin Nikita Mirzani Mbak, itu sampah. kakek-kakek Buat pun juga apa turut buka Mbak suara Widya ini, ngurusin? guys. Gak penting Ngeri. juga, biarin dia berkoar-koar ya. Nanti saya yang ngurusin itu Mbak Widya. Dari jauh saya bisa bungkus kafan. Itu ya, Mbak Nikita Nikita sampai Mirzani. akhirnya kamu disampahin Ya. sama Cukup kakek-kakek. saya akhirnya. telunjuk tangan saja. Selesai, Nikita Mirzani hitung dari sekarang apa yang akan terjadi terhadap diri Nikita Mirzani. Saya tidak akan mendatangi dia. Cukup dari jauh saya akan melihat apa yang akan terjadi terhadap Nikita Mirzani. Karena dia sudah jelas-jelas menghina orang miskin, mendolimi, juga sudah mendolimi orang-orang yang teraniaya, si kakek ini. membela, Mendukunin si memojokkan Nikita Mirzani ya. si Peggy. Urusan dengan saya nanti. Cukup dengan telunjuk ini. Seru ini, Nikita seru guys, Mirzani seru. akan segera dibungkus kafan. Ya Mbak Widya, Saya mohon, Mbak jangan Widya, buang-buang jangan energi untuk buang-buang mengurusi Nikita energi. Mirzani. Fokus kepada kasus tidak Cirebon. Oke? Gara kasus Mbak Nikita Mirzani, si kakek ini pun juga turut buka suara guys. Jadi dia memberikan sebuah ancaman yang sangat serius sekali. Katanya hanya dengan satu telunjuk jari saja saya tinggal kirim dari jauh. Apa artinya guys? Apakah dia akan mendukunin si Nikita Mirzani sampai dia ancam katanya akan pakai kain kafan Nikita Mirzani. Wow. Guys, ini negeri plus 62 netizen ganas-ganas. Bilang mantan babula, mantan babula. Sikat Mbak. Kamu mau mantan jenderal sekalipun Pakai mati sikat tetap aja odol. jadi tanah tulang belulang di dalam kubur. Nggak ada berupa emas, bro. Nggak ada. Kamu jangan ngerendah-rendahin orang. Ya, mau mantan babu kayak mantan pemulung kayak di mata Tuhan kamu bangkai. Kamu tetaplah bangkai busuk, itu tetap bangkai. Saya ajungin Nggak jempol ada guys. kamu itu mati Kamu jadi berlian, nggak cerdas. ada. Iya,
meledak. Bu, istighfar, ngajarin orang pakai sepatu, pakai Belanda lagi. Lah harus digoreng lah. Ya mantan babu. Kamu mantan babunya siapa? Ngaku. Teriak-teriak babu kamu. Kamu nggak jauh lebih rendah dari babu, no. Babu-babu Taiwan tuh. Duitnya banyak tuh. Emang ini jawabannya Mbak Widya ini nggak pernah meleset ya guys. Cerdas banget dan saya ajungin Japro. Menurut saya ini Mbak Nikita Mirzani itu lawan yang tepat adalah Mbak Widya ini. Lagian juga ngapain Mbak Nikita Mirzani ini main rendah-rendahin orang. Emang kenapa kalau orang jadi TKW? Emang kenapa kalau orang jadi kuli bangunan? Kenapa kalau orang miskin? Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia Saya itu juga curiga sengaja. begitu Mbak. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap Kita juga nggak ikutin apa-apa deh. dulu Karena artinya penjelasannya, ini orang guys. memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap, gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM, gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebela-ngebelain Pak Sambo kan, boleh lah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap. Ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia Lanjutin aja terus, di Mbak. online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan si Nikita Mirzani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika telanjang-telanjang di mall atau ini itu, oke? Nah, nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Tenang aja, kita sebagai warga atau juga sebagai netizen pun juga tidak gampang untuk dipengaruhi dengan hadirnya Nikita Mirzani yang membuka suara masalah kasusnya Peggy Setiawan ini. Dan yang paling membahayakan lagi adalah pernyataan yang disampaikan oleh Mbak ini bahwa Nikita Mirzani adalah orderan oknum. Ya, jadi dia langsung menghubungkan dengan waktu pas dia membela si siapa namanya Sambo waktu kasusnya itu. Dan terlepas dari apapun itu pastinya bahwa kebenaran akan menang ya pada akhirnya ya, itu intinya. Oke guys, kita tonton dulu penjelasan Mbak ini. Dia sementara lagi ada di Australia. Gua yang ngikutin kasus Peggy Dan dari menurut awal. saya ini penting Ya, dan meskipun gua pesannya sekarang itu tinggal di Australia, menarik gua untuk kita ngikutin simak. kasus Peggy, ngikutin semua dari awal. Dari dia ditangkap, gua nonton setiap kali Bapak Aing KDM upload YouTube, gua tonton. Dan gua scroll TikTok semuanya FYP-nya Peggy. Gua tahu, maksudnya gua memperhatikan semuanya deh. Dan gua lihat pas saat Peggy masih di penjerong, lu diem baik, kemana lu? Hah? Sekarang dengan Peggy begitu, lu hujat Peggy, ya kan? Terus alasan lu katanya, Mantap gue mah penjelasannya. gak mau speak up kalau gue gak tahu ilmunya, tai, kata gue. Pret, lu kemarin-kemarin juga lu ikut campur urusan orang. Ingat gak waktu lu bilang si Puji kayak gimana di klub? Ya, banyak. Kagak tahu apa-apa, congor lu tuh sekolahin. Lu harusnya malu sama keluarga Peggy, ya kan? Walaupun dia orang miskin, ya kan? Tapi mereka bermartabat. Lu malu tuh sama ibunya Peggy. Ibunya Peggy itu janda, sama kayak lu janda. Tapi dia janda yang bermartabat, janda yang punya harga diri, ya kan? Dia membesarkan anaknya dari hasil keringatnya berjualan, ya kan? Jadi ART di rumah pengacaranya Ibu Yanti. Dan dia bisa membesarkan Peggy menjadi anak yang berbakti. Sampai dia mau bekerja keras untuk Gaspol membiayai terus, aja Mbak. sampai dia tidak sekolah. Tuh, lihat. Ibunya Peggy bisa membesarkan anaknya menjadi anak yang berbakti seperti Peggy Setiawan. Sedangkan lu, gimana kabarnya sih Loli, Mbak? Maaf ya. Nah, gue kirain kemarin lu udah kalem gitu ya. Gue udah dewasa, udah omongannya udah dijaga. Ternyata kagak, setelan pabrik emang ya.
Watak orang tuh kagak bisa dirubah, saya nggak ada, nggak bisa. Kalau emang udah kayak setelannya begitu, ya pasti balik lagi ke situ. Mana ada orang yang udah ketemu. Aduh, yalah. Ingat, lu kaya, ya kaya di dunia. Dunia mah sementara. Ingat kata Peggy, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Tuh, ya kan, Nikita Mirzani, Peggy Setiawan dan keluarganya adalah orang yang terjolimi. Yang gue tahu itu orang dijolimi itu doanya dikabul sama Allah, tidak ada batasan antara dia dan Allah. Lu kalau dulu doain buat jadi miskin sama keluarga Peggy, lu kalau diaminin sama Allah sama malaikat, nih Allah tuh mau bolak-balikan. Lu mati juga, yang lu bawa tuh kain kapan? Oh, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang lu tinggal nanti bakalan nama baik apa nama buruk kan dicatat. Malu mbak, malu sama mamanya Peggy tuh. Lu contoh sama dia, beli kaca lu Nikita Mirzani. Sekarang lu mau kayak cuci tangan, kasih sayembara buat saling serang satu sama lain, guys. Hati-hati netizen, ntar diminta lagi. Ingat aja Bunda Korra dulu 100 juta diminta lagi sama dia. Malu. Gregetan gue. Semangat Peggy. Salam dari Australia. Semoga saja dari setiap pesan-pesan dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan Mbak tadi dan juga beberapa pihak lainnya itu yang bermuatan peringatan kepada Mbak Nikita Mirzani, supaya dia sadar dan tahu diri sebenarnya setiap pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan dan lontarkan kepada Peggy Setiawan itu sangat merugikan dan juga tidak tepat dan baik, sahabat Ruang Isu. Tapi mudah-mudahan ya, malah sekarang dia mengancam balik sama seperti Mbak Widya dan juga beberapa lainnya. Kan bukannya dia merasa menjadi sebuah peringatan dari setiap pesan yang disampaikan, tetapi itu sebagai sebuah ancaman. Jadi ngeri lah, bukannya makin rendah hati untuk mendengar setiap pesan-pesan, setiap nasihat, tetapi malah melihat itu menjadi sebuah ancaman untuk pribadinya. Sayang sekali. Kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Karena video ini. Biar dia dipenjara seumur hidup, biar salah tangkap juga banyak masalah, daripada dia keluar nggak tahu terima kasih. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam, ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap. Mantap Mbak, gaspol Nikita terus. Mirzani, kau itu dari awal nggak ada urusin kasus ini, nggak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirzani ini pinter cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun nggak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang, gua nggak setuju kalau dia ketemuin ini ketemuin itu bahaya. Lihat video gua yang di bawah-bawah, gua bilang hati-hati jangan terlalu eksis, karena nih orang-orang kayak Nikita Mirzani ini bakal dikirim untuk mentargetkan Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin-mungkin saja, namanya negeri dongeng. Tapi sikap Peggy Setiawan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti gawat kalian semua. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai isi-isi negara ini ya. Paham? Mbak Nikita Mirzani, ada begitu banyak pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh banyak pihak. Jadi tolong ingat betul-betul dari setiap pesan dan juga nasihat ini. Jadikan itu sebagai sebuah evaluasi untuk tahu sebenarnya pernyataan-pernyataan yang kamu sampaikan dan lontarkan kepada Peggy Setiawan dan sekeluarga itu tidak dapat dibenarkan ya. Salah satu contohnya itu mengenai kamu katai dia sebagai kuli bangunan, orang miskin, dan juga tidak pantas menjadi artis. Kata-kata yang tidak pantas. Ingat, kamu itu seorang public figure. Berikanlah rekam jejak yang baik, tinggalkan nama diri yang baik.
Tidak perlu membuat bahasa-bahasa kontroversial atau pernyataan-pernyataan yang merugikan pihak, contohnya seperti Peggy Setiawan ini. Kalau dari banyak pernyataan juga yang menyampaikan seputar kasus judi online dan juga beberapa kasus-kasus lainnya, uruslah itu. Selesaikanlah dulu kasus-kasus itu. Baru bisa membicarakan masalah-masalahnya orang lain. Katanya kamu itu pansos. Apalagi yang kamu cari? Katanya kamu itu orderan para oknum. Apa sih yang kamu mau capai dari masalah soal Peggy Setiawan ini? Tidak perlulah nimbrung, ya. Daripada kamu membuka suara, membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang justru akhirnya merugikan diri kamu sendiri. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.